Coba deh, bayangin kepribadian Anda itu kayak paletnya seorang seniman. Penuh warna-warni yang unik, yang cerah. Tapi kan, sebuah mahakarya itu nggak pernah dibuat cuma dari satu warna ya kan? Justru keindahannya itu muncul pas semua warna tadi dipadukan secara harmonis oleh tangan sang maestro. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya kasih ilahi bisa jadi sang maestro yang menyempurnakan palet kepribadian kita semua. Dan ini dia, inti dari semuanya ada di kalimat yang kuat banget ini. Sebuah lukisan agung tidak dihasilkan dari satu warna tunggal. Dalam kehidupan orang percaya, kasih, atau yang kita kenal sebagai agape, adalah sang maestro. Jadi ini ide utamanya ya. Kasih itu bukan cuma perasaan, bukan. Ini adalah kekuatan ilahi yang mengambil semua warna unik dalam diri kita, kekuatan kita, kelemahan kita, bahkan keanehan kita, lalu menyatukan semuanya jadi satu keindahan yang utuh dan harmonis. Oke, sekarang yuk kita bedah paletnya. Kita bakal pakai 4 warna kepribadian dasar ya. Ada merah, si dominan, kuning, si berpengaruh, hijau, si stabil, dan biru, si teliti. Nah, masing-masing warna ini punya keindahan dan kekuatannya sendiri yang luar biasa. Tapi, dan ini tapi yang besar, kalau dibiarin sendirian, setiap warna ini nggak cuma nggak lengkap, tapi bisa jadi, ya, destruktif. Nah, ini dia nih letak masalahnya. Ternyata setiap warna kepribadian itu punya apa yang kita sebut sisi bayangan. Ini semacam kelemahan inti yang muncul pas kekuatannya itu nggak dipandu sama kasih. Dan sisi bayangan inilah momen di mana ironisnya kekuatan terbesar kita justru jadi kelemahan terbesar kita. Penasaran kan? Yuk kita lihat lebih dalam apa aja dosa bayangan dari tiap warna ini. Coba deh, perhatikan tabel ini. Ini dia nih, jantung masalahnya. Si merah yang kuat memimpin, bisa jatuh ke penyembahan kontrol. Percaya kalau tujuannya itu di atas segalanya. Terus si kuning yang karismatik bisa menyembah citra diri. Percaya kalau nilainya itu ya dari pujian orang. Si hijau yang cinta damai bisa-bisa menyembah kenyamanan, berpikir kalau ketenangan itu lebih penting dari kebenaran. Dan terakhir, si biru yang presisi, bisa menyembah standar. Yakin kalau aturan itu lebih penting daripada manusia. Jadi intinya apa? Intinya setiap warna, tanpa sadar, menyembah kekuatannya sendiri. Oke, terus solusinya apa dong? Nah, disinilah cahaya kasih itu masuk. Kasih kali agape. Seperti yang digambarkan dalam Alkitab itu, ya bukan sekedar perasaan anget-anget gitu, bukan. Ini tuh serangkaian tindakan dan sifat ilahi yang secara spesifik jadi penawar buat tiap sisi bayangan yang barusan kita bahas. Kasih inilah yang mulai, pelan-pelan, memoles sisi-sisi kasar dari setiap warna kepribadian kita. Oke, kita lihat langsung ya gimana kasih bekerja. Buat si merah nih yang sering terobsesi sama kontrol dan pengen hasil instan, kasih itu bilang, sabar dan jangan kasar. Nah loh, ini kan langsung nantang dorongan si merah buat maksa, dan ngegantinya pakai kekuatan yang lembut. Terus buat si kuning yang haus sorotan, kasih bilang, jangan memegahkan diri. Dan ini, wow, ini membebaskan mereka dari penjara tepuk tangan, karena nilai diri mereka itu ditemukan di tempat yang jauh lebih dalam, bukan sekedar dari pujian orang lain. Sekarang, giliran si hijau dan biru. Buat si hijau yang suka banget ngehindarin konflik demi kenyamanan, kasih itu bilang, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Ini kayak dorongan lembut buat mereka, supaya berani membawa kepahitan ke tempat yang terang buat disembuhkan, bukan malah dikubur dalam-dalam. Dan buat si biru yang perfeksionis, kasih itu bilang, aku murah hati dan tidak menyimpan kesalahan. Ini ngajarin pelajaran paling penting, anugerah buat sesama manusia itu jauh lebih berharga daripada standar yang sempurna. Jadi, apa yang terjadi kalau setiap dari kita ngebiarin kasih ini bekerja? Hasilnya, sungguh indah banget. Kita itu nggak cuma jadi pribadi yang lebih baik, tapi kita mulai menciptakan sebuah komunitas, bisa keluarga kita, gereja, tim kerja, yang jadi sebuah mahakaya hidup. Di mana setiap warna yang sekarang udah disempurnakan, saling berkontribusi buat keindahan lukisan secara keseluruhan. Coba kita lihat transformasinya si merah. Tanpa kasih, mereka bisa jadi, ya, seorang tiran. Tapi dengan kasih, energi dan ketegasan yang sama persis itu diubah jadi kekuatan seorang pemimpin pelayan. Jadi mereka nggak lagi memimpin pakai rasa takut, tapi pakai wibawa yang melindungi dan menginspirasi. Terus gimana sama si kuning? Dari yang tadinya pencari sorotan yang haus perhatian, mereka jadi pembawa terang yang sejati. Optimisme dan pesona mereka itu nggak lagi buat diri sendiri, tapi jadi sumber sukacita dan semangat yang tulus buat orang lain. Kuncinya ini, mereka membangun, bukan sekedar tampil. Transformasi si hijau juga nggak kalah luar biasa loh.
Dari yang tadinya penjaga status quo yang pasif dan takut konflik, mereka jadi penopang yang berani. Kesetiaan mereka, yang sekarang didasari kejujuran, jadi fondasi yang aman buat pemulihan yang sejati. Jadi bukan lagi penjaga kedamaian yang palsu, tapi pembangun jembatan yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, si biru. Dari seorang hakim yang kritis dan kaku, mereka diubah jadi arsitek kasih karunia. Keren ya? Standar tinggi mereka itu nggak lagi dipakai buat menghakimi, tapi buat membangun sesama dengan hikmat dan belas kasihan. Mereka jadi guru yang sabar dan sahabat yang setia. Oke. Teorinya kan indah banget ya. Tapi pertanyaannya, gimana mulainya? Nah, bagian ini adalah tentang tindakan. Yuk kita lihat beberapa sapuan kuas pertama. Latihan-latihan sederhana dan konkret yang bisa Anda mulai praktekkan hari ini juga sesuai warna kepribadian Anda supaya sang maestro bisa mulai melukis. Kalau Anda ngerasa seorang merah, coba deh ini. Yang pertama, jeda 10 detik. Pas lagi frustrasi banget, mau meledak, sebelum bereaksi, stop. Hitung sampai 10, tarik napas, berdoa singkat. Ini buat ngelatih kesabaran. Yang kedua, pelayanan sunyi. Coba deh pilih satu tugas yang gak bakal dilihat atau dipuji orang lain. Terus lakuin dengan setia. Ini latihan kerendahan hati yang manjur banget. Nah, buat Anda si kuning, latihan pertama, sorot orang lain. Kalau lagi di grup, coba deh secara sengaja angkat dan puji pencapaian teman Anda. Ini buat ngelatih kerendahan hati. Latihan kedua, janji kecil. Coba buat janji yang kecil dan spesifik. Misalnya, aku telepon jam 3 sore ya, dan tepati. Ini penting buat ngebangun integritas di balik pesona Anda. Untuk teman-teman hijau, bisa coba ini. Pertama, satu kalimat jujur. Coba deh setiap hari ungkapkan satu perasaan kecil yang biasanya Anda pendam. Sampaikan dengan lembut ke orang yang tepat ya. Ini buat ngelatih keberanian. Latihan kedua, daftar pengampunan. Mungkin ini berat, tapi coba tulis nama orang yang pernah nyakitin Anda dan doakan mereka. Minta hati yang mau melepaskan kepahitan. Dan terakhir, untuk si biru. Yang pertama, pujian murni. Coba kasih pujian yang tulus ke seseorang tanpa ada embel-embel tapi atau koreksi terselubung. Cukup pujiannya aja. Ini ngelatih kemurahan hati. Yang kedua, tindakan anugerah. Coba deh dengan sengaja biarkan satu kesalahan kecil orang lain lewat gitu aja tanpa dikomentari. Pilih untuk memprioritaskan hubungan, bukan kesempurnaan. Jadi kesimpulan terpentingnya adalah ini. Anda itu bukan cuma satu warna. Anda adalah sebuah kanvas yang hidup. Sebuah kanvas di mana sang seniman agung sedang bekerja, sedang melukis, sedang menciptakan sebuah mahakarya. Ya, prosesnya mungkin gak selalu gampang, tapi hasilnya adalah sebuah gambar yang setiap hari semakin serupa dengannya. Jadi, pertanyaan terpenting sekarang itu bukan lagi sekedar apa ya warna kepribadian saya, tapi sapuan kuas kasih yang mana yang akan saya praktekkan mulai hari ini.